Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Megasari Yuliati, mahasiswa PPG Guru Tertentu dalam jabatan tahun 2025 dengan NIM 25095000552, program studi PGSD, asal LPTK Universitas Katolik Santo Thomas. Saat ini mengambil video pembelajaran di kelas 3 Sekolah Dasar Islam Kurikulum Terpadu Robbi Rodiah Bandar Lampung dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi tanda baca. Selamat menyaksikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hebat hari ini? Baik. Alhamdulillah semua baik. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Duduk siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak hebat, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Silakan angkat tangan apabila Miss panggil kalian. Alvino Rahmat, Al Hasan, Hadir. Amira, Arfan, Hadir. Arza Dirga, Hadir. Azrel Banyu, Hadir. Arizki Ahmad, Hadir. Cinta Alika, Hadir. Deo Satria, Hadir. Ambun Febian, Hadir. Ambun Halimatus Syaidah, Hadir. Fahmi Tri Setiawan, Hadir. Kia Ramadan, Hadir. Makaila Salsabila, Hadir. Emra Fanur Bintang, Hadir. Muhafiz, Hadir. Muhammad Fairel, Hadir. Nur Haki, Hadir. Raisa, Hadir. Rasita Dwi. Semuanya alhamdulillah banyak hadir walaupun ada beberapa teman kita yang sakit.
ya. Silakan kalian berdiri. Oke semuanya, silakan duduk kembali. Terima kasih banyak atas aktivitas semuanya. Ya, baiklah, perhatikan semua. Ya, kemarin kita libur panjang ya? Iya, tentu libur panjang. Nah, Ibu tanya nih, kalian di rumah pastinya bermain ya? Banyak permainan yang ada di Indonesia, apalagi di daerah kita ya. Juga banyak permainan. Ada yang tahu sih apa saja permainannya? Oh iya, main bola, layang-layang, sama lagi petak umpet, apa nak? Coklat, iya, egrang, iya. Yuk, kalian senang ya? Kenapa sih kok kalian menyenangi permainan itu? Seru, sama lagi? Oh, menyehatkan, sama lagi? Menyenangkan ya sudah. Terus ada lagi? Tentunya ya bisa kita bermain dengan teman-teman ya, lebih akrab, menjalin hubungan yang baik dengan teman kita ya. Selain tadi bilang sehat, ada yang bilang itu menyenangkan, tentunya kita juga bisa ya saling akrab dengan teman-teman kita. Pasti gembira, tertawa, ya kan? Oke, yuk dengan siapa sih kalian bermain? Dengan teman tetangga? Ya, siapa lagi? Saudara, iya benar. Yuk, baik hari ini ya, coba perhatikan misi depan. Ya, kita akan belajar ya mengenai apa yang sudah disampaikan tentang apa tadi barusan? Menanyakan apa? Permainan, iya benar, tentang permainan. Oke. Ya, Miss akan sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran tentunya kalian akan mengenal banyak ya yang sudah kalian sebutkan, permainan yang biasa kita lakukan atau mainkan di sekitar lingkungan kita ya. Ya nantinya ya anak hebat ibu ini ya kita akan belajar selain permainan, mengetahui banyak beragam permainan tradisional, kalian juga akan belajar tentang tanda baca ya. Tujuannya kalian akan memahami ya, juga mampu memeriksa penggunaan huruf kapital, tanda baca dan juga spasi. Selain itu, kalian juga mampu untuk menyampaikan gagasan ya
dengan semangat, pendapatnya dengan semangat serta memahami instruksi yang diberikan ibu guru dengan tepat. Oke, sebelum kita belajar, ibu akan sedikit memberikan motivasi. Ya, ada yang tahu kenapa kok kita harus belajar? Ya, ada yang tahu? Ya, kenapa? Oh iya, salah satunya dengan pinta. Bukan hanya pinta, tetapi itu banyak manfaatnya ke depan untuk masa depan kita. Ya, dengan membaca, menulis, itu akan melatih otak kita. Yang olahraga bukan hanya tubuh, tetapi juga otak. Ya, jadi kombinasi. Nah, kita memiliki banyak wawasan, pandai cara berpikir, juga memiliki badan yang sehat. Ya, jadi seimbang. Ya kan? Dengan membaca adalah jendela dunia. Kita bisa mengetahui berbagai info. Tidak hanya dari buku, melalui media-media lain, ya, melalui dunia digital, kita juga bisa mengambil informasi, mengambil ilmu yang baik, ya kan, bermanfaat bagi kita untuk masa depan kita yang lebih baik. Ya, ada yang di sini ingin jadi dokter? Oke, masya Allah. Dari polisi? Ya, bermanfaat ya nak ya. Jadi guru? Iya, mencerdaskan bangsa agar negara kita menjadi negara yang lebih maju. Oke, hari ini agar lebih semangat, yuk kita melakukan latihan fokus ya. Masih ingat semuanya? Iya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Masya Allah, hebat semuanya anak ibu. Yuk, sudah semuanya fokus, dilihat ya. Silakan kalian buka bukunya ya. Kemudian itu ya. Ada apa saja ya? Di bab 1 tentang apa? Tentang permainan. Oke, Miss tampilkan berbagai permainan yang ada di Indonesia. Ada di situ? Coklat, kemudian hadiah, ada mainan apa? Main kelereng. Ya, sampai sini masih suka main kelereng? Wah, koleksi banyak Kak di rumah? Banyak. Yang laki-laki terutama ya? Iya. Bola betul. Sampai masih senang main bola betul? Wah, laki-laki juga suka? Oh iya, nggak apa-apa. Menyenangkan ya? Oke. Ya. Ini Miss akan tampilkan video. Silakan kalian perhatikan ya. Video yang Miss, video pembelajaran yang Miss tampilkan. Tanyakan dengan seksama. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang macam-macam permainan tradisional. Masih belum kembali, biasanya jadi melakukan mempipa atau bebek terlebih dahulu. Mempipa dilakukan untuk mengawali permainan dan sambil bernyanyi. Mempipa meniup geprek, pakai menuju rolling. Adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Bambu dibentuk seperti logam dan memiliki tumpuan kaki. Biasanya akan terakhir berperan pada acara kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus. Permainan ini berguna dalam pelatihan pengendalian diri dengan menjaga keseimbangan, kefokusan, dan meningkatkan rasa percaya diri sekaligus sebagai hiburan. Engklek atau
permainan. Tadi ada apa yang dari Jawa Tengah? Cupras. Terus ada permainan apa lagi? Yang foya. Terus ada lagi apa yang pakai tali tadi? Garsi. Ya. Mungkin ada beberapa yang kalian belum kenal, sekarang sudah kenal? Sudah. Oke. Perhatikan lagi. Ada dua teks. Kalian bisa membacanya sambil Miss bacakan. Permainan tradisional. Ayo bermain. Ayo main. Ajak temannya untuk bermain. Di zaman dahulu, anak-anak sering bermain permainan tradisional bersama teman-teman di halaman rumah atau di lapangan. Salah satu permainan tradisional yang terkenal adalah engklek. Permainan ini dimainkan dengan cara melompat-lompat di atas petak-petak yang digambar di tanah menggunakan kapur ataupun batu. Oke. Selain engklek, itu ada permainan kelereng, ya, petak umpet dan gobak sodor. Permainan ini tidak memerlukan alat yang mahal. Anak-anak bisa bermain sambil bergerak, tertawa bersama teman-teman. Permainan tradisional juga mengajarkan kerjasama, kejujuran, dan ketangkasan. Ya, oke. Ibu mau bertanya ini. Bagaimana sih cara bermain engklek tadi? Ada yang tahu? Mendengar ataupun membaca masih ingat apa tadi? Engklek. Cara bermainnya? Lompat-lompat di mana? Di petak. Iya. Nah, biasanya ada apa? Gacor. Iya. Nah, di sini ya kita lihat ada tanda baca dari teks itu seperti kalimat ajakan atau seruan. Ya. Ayo main. Ayo main. Sini ada yang disebut dengan tanda baca yang musim kali ini. Terus ada apa lagi di situ? Ya, kalau di atas lagi. Oh iya, setelah kalimat, misalnya di lapangan halaman rumah dan lapangan itu ada titik. Ini disebut titik. Kemudian ada permainan kelereng. Kemudian ada permainan petak umpet dan gobak sodor. Nah, ini juga ada tanda baca, ya, kelereng, petak umpet dan gobak sodor. Di sini ada tanda baca lagi. Terus yang terakhir ada kalimatnya. Bagaimana cara bermain engklek? Ini semua yang Miss sebutkan dari nomor 1. Ya, ayo bermain. Halaman rumah dan lapangan. Ada tanda titik. Kemudian ada koma. Permainan kelereng, petak umpet. Nah, di sini ada tanda koma. Kemudian bagaimana cara bermain engklek? Di sini ada tanda tanya. Ya, ini semua merupakan simbol-simbol ya dalam suatu kalimat. Oke, perhatikan Miss. Jadi tanda baca itu merupakan simbol-simbol dalam tulisan yang digunakan untuk memisahkan kalimat, memisahkan klausa, ya, dan bagian-bagian lain dalam suatu teks serta menunjukkan jeda dan juga intonasi. Ya, paham? Nah, Miss akan jelaskan apa sih fungsi dari tanda seru. Nah,
setiap tanda baca itu memiliki fungsinya masing-masing. Ya, digunakan untuk apa sih tanda titik? Tanda titik itu fungsinya untuk mengakhiri yang pertama ya, misalnya nomor 20. Nah, tanda titik bisa ya dari sini fungsinya untuk ya mengakhiri suatu kalimat. Paham? Nah, kalimat itu berhenti, nggak lurus terus, tapi ada kalanya berhenti. Paham? Oke, yang kedua ya ada koma. Nah, yang kedua itu ada koma. Koma itu fungsinya untuk memisahkan daftar ataupun memisahkan unsur dalam rincian. Oke, ini saya akan jelaskan yang ini. Ini seperti nomor 3, permainan kelereng, petak umpet, misalnya ada lagi permainan bola bekel. Nah, ini semua ada yang namanya koma, ya. Jadi tanda koma itu memisahkan daftar atau kata dalam suatu rincian. Misalnya lagi, saya membeli bola, membeli ada koma ya, kelereng, membeli bola bekel ada koma, dan karet. Nah itu semua ada komanya, ya seperti ini, kelereng, tak umpet, bola bekel, dan bola. Jangan lupa di sini ada dan. Paham? Yang bagian 2, yang satu sudah paham? Paham. Yuk, yang ketiga apa ya yang belum? Ya, ada. Oh iya, ada apa ya? Oh iya benar, masih ingat tanda tanya itu fungsinya ada yang tahu? Iya, menanyakan sesuatu. Nah, biasanya banyak pertanyaan. Apa? Kemudian apa? Di mana? Terus apa lagi? Siapa? Terus apa lagi? Mengapa? Ya, bagus ya, anak-anak ibu. Nah, itu semuanya diakhiri kalau pertanyaan menggunakan tanda tanya. Iya, benar ya. Oke, bagus. Ada yang tahu contohnya? Apa makanan kesukaanmu? Nah, itu tanda tanya bukan? Bertanya. Di mana rumahmu? Ya. Siapa namamu? Ya kan? Bagaimana kabarmu? Mengapa kamu menangis? Nah, itu tanda tanya. Sudah paham ya? Yang terakhir apa ini? Yang terakhir tanda seru. Tanda seru itu digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Iya, mengajak. Ayo main. Benar, mengajak. Terus apa lagi? Tanda seru itu? Tanda seru itu bisa seruan yang tadi sampaikan, kemudian perintah. Ya, dan juga perasaan yang mengungkapkan sesuatu yang mengagumkan, perasaan yang kuat. Alangkah indahnya pemandangan ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu ada ungkapan seruan. Ya. Dilarang merokok. Nah, itu larangan. Paham? Paham? Ayo, paham? Paham. Oke, semuanya. Ada pertanyaan? Oh iya, Kayla. Ya, silakan. Oh iya, tadi tanyakan tentang klausa. Klausa itu, ya perhatikan semua. Dia itu adalah gabungan kata. Ya, secara sederhana dia memiliki subjek dan predikat. Ya, gabungan kata ada subjek dan predikat. Masih ingat kelas 2 itu subjek dan predikat? Masih. Misalnya subjek itu orang ya. Ya, misalkan di sini yang ada subjek. Seperti ibu. Nah, di sini ada predikat. Predikat itu memasak. Nah, ini yang disebut dengan
berdiskusi dengan teman-temannya dalam satu kelompok. Ya. Kemudian bagian kedua ada isean. Ya. Kalian silakan untuk berdiskusi, ya, mencari jawaban yang tepat. Ya. Jadi yang bagian dua itu lengkapi. Ya, jadi diisi. Paham? Bagian kedua. Yuk, silakan anak-anak yang hebat dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ya.
Ya, Ibu lihat tadi Ibu dengar, udah perhatikan jawaban kelompok Makela, kelompok 1 itu sudah tepat ya. Berarti kalian memperhatikan apa yang Ibu sampaikan tadi ya, pelajari dengan baik. Yuk kita kasih applause. Oke, kelompok 2 ya akan diwakilkan oleh siapa? Kelompok 2. Susan, iya, silakan. Suaranya yang kuat ya. Satu, tanda-tanda yang digunakan untuk mengakhiri kalimat berita adalah titik koma. Tanda-tanda yang digunakan untuk memisahkan kata dalam daftar adalah koma. D. Kalimat apa warna harus seharusnya diakhiri dengan tanda B. Tanda tanya. Kalimat ayo kita belajar termasuk kalimat C. Permintaan atau seruan. Kalimat kunci memberi jeruk apel dan semangka menyapa tanda pada C. Koma tertitik. Siapa nama guru? Tanda tanya. Boleh kita menang. Tanda seru. Tadi suka makan apel, jeruk dan pisang. Tanda koma. Berapa harga hasil ini? Tanda tanya. Ayah pergi ke kantor pada titik. Silakan, terima kasih. Kelompok 1 yang diwakilkan oleh Hasan. Ya, Ibu akan sampaikan dan juga Hasan ketika kalimat tanya itu ada intonasi ya.
ada kapan kamu pulang, kapan berarti kapan ibu, kalimat apa sih? Iya, kata tanya. Ya benar, kata tanya. Kemudian ada, wah bagus sekali lukisanmu. Nah itu tanda apa? Tanda seru ya. Kemudian ada kalimat seperti ini, kakak sedang belajar di kamar. Ada? Iya, berhenti. Ya, kelompok 1 luar biasa. Untuk kelompok 2 juga sudah melakukan yang terbaik ya. Ibu juga sudah bagus jawabannya ya. Ya, yang di sini. Perhatikan lagi. Nomor 1 sukaanmu itu tanda apa? Yang tadi? Tanda tanya, benar, jawaban kalian tepat. Kemudian Budi membeli buah-buahan ya, membeli jeruk, apel, semangka. Itu tadi apa? Kelompok 2? Iya, masih ingat ya. Koma, menjawab sendiri, luar biasa. Kemudian ada yang bagian 2 itu isean ya. Itu ada tanda koma, titik, dan tanda seru ya. Tanda tanya juga. Ayah pergi ke kantor, berarti apa itu? Tanda? Oh, benar. Tanda titik. Kami suka makan apel, jeruk, dan semangka. Itu tanda apa? Koma. Hore, kita benar. Nah, itu tanda apa ya? Iya, udah, masya Allah, luar biasa, kalian hebat. Kelompok 4 juga sama ya. Oke, kelompok 4. Nah, itu sudah tadi. Benar ya? Maksudnya kelompok 4 yang itu. Ini kelompok 3 ya? Iya, kelompok 3. Kelompok 3 juga sudah luar biasa. Tadi ke depan. Ya, tanda baca yang digunakan untuk memisahkan kata dan daftar kata disebut apa? Tanda? Tanda? Tanda apa nak? Oh iya, tanda koma, benar. Kelompok 2 ya. Coba diingat kembali ya. Ayo kita belajar. Berarti apa itu? Iya, tanda seru, benar ya. Kemudian tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat tadi. Ingat? Iya. Untuk kelompok 4 ya. Itu sudah lihat juga jawabannya. Tadi sempat Ibu perhatikan ya, hanya satu yang salah, namun semuanya sudah benar ya. Untuk pertanyaan yang nomor 2 ya tadi ya, apa yang sedang kamu lakukan? Itu tadi kalimat apa itu lagi? Tanya, ya betul sekali ya. Oke, dari ini ya, coba kalian simpulkan kembali. Sudah belajar apa ya? Ya, apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil diskusinya?
belajar sejak ini. Karena belajar di usia dini itu seperti mengukir di atas batu, ya. Apalagi ya kalau kita dari kecil sudah terbiasa senang membaca berbagai literatur, berbagai bacaan, itu bisa untuk menambah kosakata pengetahuan, ya. Jadi kita tidak akan mudah dibohongi. Kita menjadi cerdas, ya. Kalau sudah tua kita malas-malesan, akhirnya ilmunya, ya, apa pengetahuan kita akan sedikit ingin belajar di usia tua, terlambat. Ya, bukan berarti terlambat, tidak, sebenarnya tidak terlambat. Belajar itu, ya, dari kita mulai, ya, lahir di dunia itu kita sudah belajar sesungguhnya. Kita belajar untuk merangkak, pertama kita belajar untuk apa? Nengkurang, belajar untuk duduk, belajar untuk berdiri. Kemudian itu kita berlari, kemudian kita isi ilmu pengetahuan dengan semangat belajar ke sekolah, ya. Walaupun sudah tua seperti Miss, ya, tetap belajar karena belajar itu sepanjang hayat. Belajar itu kalau sudah habis waktunya kita sudah tidak bisa lagi bernafas, berarti sudah tiada lagi, itu udah tutup usia, udah nggak belajar lagi. Belajar itu mulai dari kita kecil, sejak sampai sudah lahir ke dunia sampai dewasa itu tetap menyukai hobi untuk belajar membaca, tiada kata untuk semangat, terlalu semangat, ya, selalu semangat untuk belajar. Kalau sudah tua seperti mengukir di pasir, di tanah, ataupun terkena obat. Kalian pernah ke pantai? Pernah kan, ya? Nah, di pantai itu kalau kalian menulis, ya, akan terkena obat. Airnya kemudian apa, nak? Iya, obatnya akan lagi. Tulisan kalian kehapus ya? Kehapus. Nah, itu seperti belajar di usia tua akan gampang lupa. Berbeda kalau kita, ya, belajar pada usia seperti kalian. Kalian adalah masa-masa emas, ya, yang mana ya, kalian lebih cepat untuk mengingat, menyerap ilmu yang kalian dapatkan dari ibu bapak guru, dari sumber-sumber lainnya, ya. Makanya kita jangan bosan untuk terus belajar, ya. Oke, untuk semangat kita 1, 2, 3 dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Masya Allah. Oh ya, Miss ada lagu tentang apa sih? Cuplak-cuplak suang, ya.
semuanya ini? Bahagia ya, karena itu ada anugerah kita bersyukur. Syukur itu juga dalam bentuk bahagia, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa belajar dengan Miss. Ya, kemudian sudah paham semua? Tentunya sudah paham. Suka nggak kalian belajar dengan diskusi seperti ini? Bagaimana tadi soal-soalnya yang bisa berikan dalam LKPD? Ada kesulitan? Ada. Ya, ternyata kalian luar biasa ya, sudah hebat sekali. Miss bangga